Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidit Putra Pratama. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang pertama adalah pengertian hidrosfer dan siklus air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Contohnya, proses pembentukan muka bumi, erosi, pengangkutan, dan pengendapan. Air adalah senyawa gabungan antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen menjadi H2O. Air dapat ditemukan dalam tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Lebih dari 70% permukaan bumi tertutup lapisan air, baik sebagai air samudera, air laut, air tanah, danau, sungai, gletser, salju, maupun uap air di atmosfer. Seluruh lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi tersebut disebut hidrosfer. Air merupakan salah satu sumber daya secara alamiah dapat diperbaharui atau renewable. Air mempunyai daya regenerasi dalam suatu sirkulasi yang disebut siklus air atau water cycle. Pemanasan air laut oleh sinar matahari dapat terus-menerus berlangsung. Proses-proses siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Kedua adalah sublimasi, adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi melewati proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas atau uap air. Yang ketiga adalah transpirasi, adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Keempat adalah evapotranspirasi, adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi, atau daerah pertanian. Evapotranspirasi ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, dan tekanan udara. Yang kelima adalah kondensasi, adalah proses perubahan wujud air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Kondensasi adalah proses yang berlawanan dengan evaporasi. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Proses ini yang menyebabkan terjadinya awan. Keenam adalah adveksi, adalah proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Proses adveksi membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adveksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah. Ketujuh adalah presipitasi, adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Kedelapan, aliran permukaan atau runoff, adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah, menguap ke udara, mengalir ke danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Kesembilan, infiltrasi atau perkolasi, adalah proses perembasan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Berikut ini adalah gambaran dari siklus air. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi di atas laut, selanjutnya membentuk awan dan jatuh sebagai hujan di laut setempat. Karena terjadi pemanasan oleh sinar matahari, air di laut menguap membumbung di udara. Di udara, uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap naik 100 meter, suhu udara turun 0,5 derajat Celcius. Dengan demikian, semakin ke atas suhu udara semakin rendah, sehingga terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Kedua adalah siklus sedang. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Selanjutnya membentuk awan yang terbawa angin menuju daratan dan jatuh sebagai hujan.
Namun, terbentuknya awan tidak selalu di atas laut sehingga ada kemungkinan yang terbawa angin adalah uap airnya. Setelah di atas daratan uap, air berubah menjadi awan dan selanjutnya turun sebagai hujan. Air hujan yang jatuh di darat ada yang menjadi aliran permukaan, meresap ke dalam tanah, mengalir di sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Ketiga adalah siklus panjang. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Selanjutnya, seperti pada siklus sedang, uap air atau awan terbawa angin menuju daratan hingga pegunungan tinggi. Karena pengaruh suhu, uap air berubah menjadi kristal-kristal es atau salju, kemudian jatuh sebagai hujan es atau salju yang membentuk glacier, mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Air di daratan atau perairan di daratan. Lapisan hidrosfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu air asin dan air tawar, dan masing-masing dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, air tawar. A. Rawa. Rawa yaitu daerah dataran rendah yang tergenang air, baik yang berasal dari air hujan, air tanah, maupun dari aliran air tawar yang menggumpal. Jenis rawa. Berdasarkan sifat airnya, rawa dibedakan menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak. Rawa pasang surut adalah rawa yang pengisian airnya dipengaruhi oleh adanya pasang surut laut atau sungai. Rawa lebak adalah rawa yang pengisian airnya dipengaruhi oleh akan pergantian airnya. Ada dua jenis rawa, yaitu yang pertama, rawa yang airnya tidak mengalami pergantian. Kedua, rawa yang airnya selalu mengalami pergantian. Rawa yang airnya tidak mengalami pergantian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Airnya asam atau payau, berwarna merah, kurang bagus untuk mengairi tanaman dan tidak dapat dijadikan air minum. Kadar keasamannya air mencapai 4,5. Karena airnya asam, maka tidak banyak organisme yang hidup. Pada bagian dasar rawa umumnya tertutup gambut yang tebal. Rawa yang airnya mengalami pergantian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Airnya tidak terlalu masam, banyak organisme yang hidup, dapat diolah menjadi lahan pertanian. Manfaat rawa bagi kehidupan kita adalah: yang pertama, seperti eceng gondok, dapat dijadikan bahan pembuatan biogas dan barang-barang kerajinan anyaman seperti tas, dompet, hiasan, dinding, dan lain-lain. Yang kedua, dapat dijadikan daerah pertanian pasang surut. Ketiga, sebagai lahan untuk usaha perikanan darat. Keempat, dapat dikembangkan menjadi daerah wisata. Kelima, dapat menahan kerasnya terjangan gelombang tsunami. B. Danau, yaitu cekungan yang terisi oleh air dengan permukaan air lebih tinggi dari rata-rata permukaan air laut. Jenis danau. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan menjadi dua macam, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam. Danau alam merupakan danau yang terbentuk secara alami. Danau alam dibedakan menjadi 4 macam, yaitu danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk sebagai hasil tenaga tektonik. Contohnya Danau Maninjau di Sumatera dan Danau Poso di Sulawesi. Danau vulkanik, yaitu jenis danau yang terbentuk di daerah kawah bekas letusan gunung api akibat proses vulkanisme. Danau tekton vulkanik merupakan jenis danau yang terbentuk akibat gabungan dari proses tektonik dan vulkanik. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Danau glasial, yaitu danau di daerah es atau gletser seperti danau-danau besar di perbatasan antara USA dengan Kanada. Danau karst, yaitu danau yang terbentuk di daerah kapur sebagai hasil pelarutan batu kapur. Contohnya Dolina, Polye, dan Lokva di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah. Danau buatan merupakan jenis danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Danau buatan juga disebut waduk atau bendungan. Contoh danau buatan antara lain Waduk Jatiluhur dan Waduk Karangkates di Jawa Timur. Pemanfaatan danau. Danau bermanfaat antara lain untuk berikut ini. Yang pertama, irigasi atau pengairan. Kedua, pembangkit tenaga listrik. Keempat, pemeliharaan ikan. Ketiga, pemeliharaan ikan. Keempat, olahraga air. Kelima, pencegah banjir. Keenam, rekreasi. C. Air tanah, yaitu air yang terdapat pada pori-pori di bawah permukaan tanah. Bentuk tubuh air tanah antara lain berikut ini. Air lebih tinggi dari rata-rata permukaan air laut. Air tanah dangkal atau air phreatis, yaitu air tanah yang terdapat di atas lapisan yang kedap air dan dekat dengan permukaan bumi. Contohnya air sumur.
air tanah dalam, yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan yang mengandung air dan berada di antara dua lapisan kedap air. Contohnya sumber air artesis. Air permukaan mempunyai beberapa manfaat yang sangat penting, antara lain: yang pertama, air sebagai sarana transportasi; kedua, air sebagai sumber air bersih; ketiga, air sebagai kegiatan pertanian dan perikanan; keempat, air sebagai sumber energi; kelima, air sebagai sarana pariwisata dan olahraga. D. Sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah atau miring berupa alur tempat air tawar mengalir, baik ke laut maupun ke sungai induknya. Secara umum, aliran sungai selalu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Ciri-ciri bagian hulu antara lain berada di daerah yang tinggi, aliran airnya sangat deras, tenaga erosinya sangat kuat ke arah vertikal, kekuatan erosinya membuat palung berbentuk V, terdapat air terjun, terdapat batuan dengan ukuran yang besar. Ciri-ciri daerah bagian tengah sungai antara lain: aliran airnya tidak begitu deras, umumnya berada di daerah kaki pegunungan hingga daerah dataran. Erosi dapat ke arah vertikal dan horizontal. Kekuatan erosinya membuat palung berbentuk U, tidak terdapat air terjun. Ciri-ciri daerah bagian hilir sungai antara lain: aliran airnya lambat dan tenang, erosi ke arah horizontal, tidak terdapat batuan yang berukuran besar, bentuk sungainya berkelok atau meander. Jenis sungai. Jenis sungai dapat dibedakan berdasarkan sumber airnya, ketetapan alirannya, arah alirannya, dan struktur geologinya. Berdasarkan sumber airnya, sumber mata air adalah sungai yang sebagian besar sumber airnya berasal dari mata air. Contohnya sungai di Pulau Jawa. Sungai hujan adalah sungai yang sebagian besar sumber airnya berasal dari air hujan. Contohnya sungai-sungai di pulau-pulau di kawasan Nusa Tenggara. Sungai gletser adalah sungai yang sebagian besar sumber air yang berasal dari lapisan es atau gletser yang mencair. Contohnya sungai yang airnya benar-benar murni berasal dari pencairan es saja atau unsich. Bagian hulu sungai Gangga di Hindia. Berdasarkan debit airnya, sungai permanen atau tetap adalah sungai yang alirannya tetap sepanjang tahun. Contohnya sungai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Sungai periodik tidak tetap adalah sungai yang aliran airnya tidak tetap sepanjang tahun. Contohnya sungai-sungai di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Sungai episodik adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Contohnya sungai Kalada di Pulau Sumbar. Sungai Empemeral adalah sungai yang ada airnya hanya saat musim hujan saja. Berdasarkan asal kejadiannya atau genetikanya, sungai konsekuen adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah lereng awal. Sungai subsekuen atau strike valley adalah sungai yang aliran airnya mengikuti strike batuan. Sungai obsekuen adalah sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai. Sungai resekuen adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. Sungai insekuen adalah sungai yang mengalir tanpa dikontrol oleh litologi maupun struktur geologi. Pola aliran sungai. Pertama adalah pola dendritik atau tree-like, merupakan pola aliran yang tidak teratur, mirip cabang atau akar tanaman. Kedua adalah pola rektangular, merupakan pola aliran sungai berbentuk 4 persegi panjang. Ketiga adalah pola trellis. Keempat, pola radial, merupakan pola aliran sungai berbentuk jari-jari. Kelima, pola pinnate, merupakan pola aliran di mana muara-muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Keenam, pola annular, merupakan pola aliran trellis khususnya yang dibentuk oleh sungai subsekuen dalam lapisan yang agak lemah pada bukit berbentuk kubah. Pemanfaatan sungai. Sungai memiliki beberapa manfaat, antara lain air minum, pengairan atau irigasi, pembangkit tenaga listrik, rekreasi dan olahraga, penghasil bahan bangunan. Banjir. Pengertian dan penyebab terjadinya banjir. Banjir adalah tergenangnya daratan oleh air yang meluap dari tempat-tempat penampungan air bumi. Banyaknya air yang masuk ke penampungan melebihi kapasitas atau daya tampungnya sehingga air meluap.
Luapan air dari penampungan ternyata juga melebihi daya serap daratan sehingga air tidak dapat lagi terserap ke dalam tanah. Akibatnya, air menggenangi daratan dalam waktu tertentu yang tidak terlalu lama. Jenis banjir. Jenis banjir dibedakan menjadi 3, yaitu banjir sungai, banjir danau, dan banjir laut pasang. Banjir sungai terjadi karena air sungai meluap, curah hujan yang tinggi, serta mencairnya es atau gletser di kawasan hulu menjadi penyebab meluapnya sungai. Banjir danau terjadi karena air danau meluap atau bendungannya jebol. Meluapnya air danau disebabkan oleh terjadinya badai atau angin yang sangat kuat, masuknya air ke dalam danau, baik curah hujan maupun dari sungai. Banjir laut pasang terjadi antara lain akibat adanya badai dan gempa bumi. Banjir yang merupakan gelombang pasang yang sampai ke daratan akibat gempa bumi disebut tsunami. Penyebab banjir. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah ada peristiwa alam, kondisi alam, dan aktivitas manusia. Faktor peristiwa alam bersifat dinamis, kondisi iklim yang ekstrim antara lain intensitas curah hujan tinggi, penurunan tanah, pendangkalan sungai. Faktor kondisi alam bersifat statis antara lain kondisi geografis, topografi, serta kondisi sungai yang meliputi kemiringan aliran, sedimentasi, dan bentuk aliran. Faktor aktivitas manusia. Dampak terjadinya banjir, dampak negatif bagi lingkungan fisik, terkelupasnya lapisan tanah paling atas yang mengandung banyak unsur hara, vegetasi yang hilang bersamaan dengan terkelupasnya lapisan tanah, kondisi air di air tanah terganggu, terjadinya polusi di sekitar permukiman penduduk. Dampak negatif bagi lingkungan sosial, tempat tinggal penduduk hilang, jaringan transportasi terputus, cadangan bahan makanan habis, kondisi psikologis penduduk terganggu. Usaha mengurangi resiko terjadinya banjir, yaitu yang pertama mengadakan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul, mempertinggi kemampuan sungai dalam menerima masukan air. Ketiga, membuat kolam-kolam penampungan air. Keempat, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Usaha penanggulangan banjir, membangun dam-dam darurat di sekitar lokasi rawan banjir, memfungsikan pompa air. Usaha perbaikan kerusakan akibat banjir, bantuan darurat, memperbaiki bersama fasilitas yang rusak. Berikut ini adalah beberapa macam siklus. Ada 3 siklus, maksudnya ada 3 siklus. Ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ini adalah gambar-gambarnya. Perairan laut. Laut adalah massa air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Berdasarkan kedalamannya, wilayah laut dapat dibedakan menjadi 4, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Batas wilayah laut Indonesia diukur 12 mil dari garis dasar sesuai dengan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Potensi biota laut di Indonesia antara lain rumput laut, mangrove, dan ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Pencemaran air laut dapat dicegah dengan melakukan upaya konservasi laut, yaitu konservasi ekosistem pantai dan konservasi hutan mangrove. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekian saja penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata atau pengetikan di dalam PowerPoint ini, mohon dimaklumi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.